Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan tapak, saya Yongki Irawan dengan NIM K1519079 serta rekan saya Amanda Putri Talia dengan NIM K1519009. Kami akan menjelaskan mengenai analisis tapak di salah satu bangunan SMK di Kabupaten Karanganyar. Lingkup yang akan kami bahas yaitu analisa makro, analisa meso, analisa mikro, data tapak, analisa matahari, analisa angin, analisa sirkulasi udara, analisa iklim, analisa vegetasi, analisa akses, serta penzoningan. Harap disimak ya. Yang pertama, kita akan bahas analisa makro. Lokasi tapak ini berada di Kabupaten Karanganyar. Karanganyar adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Pusat administrasi berlokasi di Karanganyar Kota, sekitar 14 km sebelah kota Surakarta. Kabupaten Karanganyar memiliki sebuah kecamatan eksklave yang terletak di antara Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, dan kota Surakarta, yaitu Kecamatan Colomadu. Jumlah penduduk Karanganyar pada akhir tahun 2021 mencapai 931.963 jiwa. Pembagian administratif terdapat 17 kecamatan dan 177 kelurahan yang ada di Kabupaten Karanganyar. Berikut merupakan batas-batas wilayah Kabupaten Karanganyar. Di sebelah barat, terdapat batas wilayah yaitu Kabupaten Boyolali, Kota Surakarta, dan Kabupaten Sukoharjo. Lalu di sebelah selatan ada Kabupaten Wonogiri, sebelah utara ada Kabupaten Sragen, dan sebelah timur ada Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Magetan. Kecamatan Karanganyar merupakan salah satu kecamatan dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Karanganyar. Kecamatan ini memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua setelah Kecamatan Gondangrejo, dengan populasinya yaitu 85.592 jiwa. Jarak dari ibu kota kabupaten yaitu 1 km ke arah timur. Luas wilayahnya yaitu 4.302,64 hektar dengan ketinggian rata-rata 195 meter di atas permukaan laut. Kemudian, berdasarkan data yang bersumber dari Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Kehutanan, Kecamatan Karanganyar menduduki wilayah terluas ke-10 di Kabupaten Karanganyar, yang mana kondisi tanahnya 40% tanah sawah dan 60% tanah kering. Kecamatan Karanganyar memiliki tanah sawah terluas keempat di Kabupaten Karanganyar dengan luas tanah 1.720,20 hektar dan Kecamatan Karanganyar memiliki tanah kering terluas ke-10 di Kabupaten Karanganyar dengan luas tanah 2.582,44 hektar. Untuk batas-batas wilayah Kecamatan Karanganyar terdiri dari pada sebelah utara terdapat Kecamatan Mojogedang, sebelah selatan terdapat Kabupaten Sukoharjo dan Kecamatan Jumantono, pada sebelah barat terdapat Kecamatan Tasikmadu dan Kecamatan Jaten, dan pada sebelah timur terdapat Kecamatan Karangpandan dan Kecamatan Matesi. Nah, berikut ini merupakan bangunan fasilitas umum yang terletak di sekitar set plan. Yang pertama ada BPR Bank Karanganyar dengan jarak 550 meter dari set plan. Yang kedua ada GOR RM Said dengan jarak 750 meter dari set plan. Kemudian terdapat Terminal Bejen dengan jarak 1 km dari lokasi set plan. Dan terdapat juga RSUD Karanganyar dengan jarak 2,3 km dari lokasi set plan. Selanjutnya, analisa mikro. Lokasi tapak ini berada di Jalan Lawu, Kelurahan Bejen, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, kode pos 57716, dengan luas lahan sebesar 12.160 meter persegi. Dalam mendirikan bangunan tidak lepas dari peraturan tata bangunan gedung. Dalam peraturan daerah Jawa Tengah disebutkan sebagai berikut. Untuk garis badan bangunan yaitu 3 meter. Untuk garis badan jalan atau GSJ 7 meter, untuk GSS 10 meter, koefisien lantai bangunan atau KLB 3-5 lantai,
Koefisien dasar bangunan atau KDB 60% sampai 80%. Untuk batas tapak pada analisa mikro ini, di sebelah utara terdapat jalan, saluran irigasi, dan ladang atau sawah. Untuk sebelah barat terdapat jalan kecil dan rumah tinggal warga. Sebelah selatan terdapat jalan, saluran irigasi, dan gedung MTA. Lalu di sebelah timur ada rumah tinggal warga dan pepohonan. Selanjutnya untuk data tapak, lokasi site terletak di Kelurahan Bejen. Kelurahan Bejen berbatasan dengan Kelurahan Gaum dan Kelurahan Gedong di sebelah utara, Kelurahan Tegal Gede dan Popongan di sebelah selatan, Kelurahan Delingan di sebelah timur, dan Kelurahan Karanganyar dan Sangakan di sebelah barat. Analisa matahari. Untuk klasifikasi matahari pagi ada di jam 7 sampai jam 10 pagi. Untuk matahari siang yaitu jam 10 sampai dengan jam 15. Untuk matahari sore jam 15 sampai jam 18. Matahari ini terbit dari arah timur. Matahari pagi dari pukul 7 hingga 10 merupakan sinar matahari yang baik bagi kesehatan. Lokasi tapak mendapatkan pencahayaan alami yang maksimal, terutama di siang hari untuk penghematan energi. Hal ini disebabkan karena tidak terhalang bangunan tinggi di sekitar lokasi tapak. Dari analisa tapak ini, pada bagian timur dapat dibuat ruang untuk olahraga atau kegiatan kesehatan lainnya. Kemudian, untuk mengurangi panas di siang atau sore hari, dapat menggunakan vegetasi. Analisa angin. Pada site ini, angin berasal dari arah sawah yang berada di sisi timur laut tapak, yang mana bagian tersebut merupakan ladang atau sawah warga dan tidak ada penghalang untuk angin masuk ke tapak bangunan. Untuk bagian barat dan timur terdapat rumah warga dan sedikit pepohonan, sehingga angin terhalang untuk masuk ke tapak. Sedangkan pada bagian selatan terdapat gedung MTA yang tinggi, namun jaraknya tidak begitu jauh, sehingga angin masih bisa masuk ke tapak dari arah selatan. Tanggapan kami mengenai kondisi tersebut, yang pertama, perlunya penempatan vegetasi yang terdapat pada bagian yang terkena angin langsung, dan biasanya dibiarkan masuk ke dalam bangunan karena bisa menjadikan udara yang masuk lebih segar dan sehat. Kemudian dapat digunakan sebagai pengurang suhu panas pada bangunan dengan cara memperbanyak bukaan jendela pada bangunan. Selanjutnya, pembahasan mengenai analisa sirkulasi udara. Untuk dapat memiliki penghawaan yang baik, dapat memanfaatkan angin dari segala arah yang bersifat sedang sebagai penghawaan alami dalam tapak. Analisa iklim. Site terletak di daerah dengan beriklim tropis, di mana kondisi angin di iklim tropis biasanya memiliki kecepatan angin yang relatif rendah. Pada bulan Oktober sampai bulan April, angin muson barat atau angin musim dingin timur laut menyebabkan musim hujan di Indonesia. Kemudian pada bulan April sampai bulan Oktober, angin muson timur atau angin musim panas barat daya menyebabkan musim kemarau di Indonesia. Analisa vegetasi. Untuk vegetasi bisa dibuat di bagian arah selatan, barat, dan utara. Berikut merupakan penjelasannya. Pada bagian selatan, dibuat vegetasi guna untuk mengurangi kebisingan dari jalan utama yang ada di selatan. Lalu pada bagian barat dan utara, sebagai penghalang angin yang berlebihan dan sebagai pengurang suhu panas pada siang atau sore hari. Lalu, untuk pada bagian timur tidak begitu diperlukan agar cahaya matahari pagi bisa langsung masuk ke dalam tapak bangunan. Selanjutnya, untuk analisa akses dari luar tapak. Site terletak di Jalan Lawu, Kelurahan Bejen, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Jalan Lawu merupakan jalan utama yang berhubungan dengan tapak ini, dan juga merupakan jalan yang menghubungkan langsung dengan kawasan luar. Untuk memudahkan akses menuju tapak ini, dapat melalui jalan utama yang berada di sebelah selatan tapak. Kemudian, untuk kendaraan yang bisa mengakses tapak ini yaitu
kendaraan pribadi dan kendaraan umum, seperti sepeda motor, mobil, angkutan umum, dan bis. Selanjutnya pesoningan. Sesuai yang telah dipaparkan dalam slide sebelumnya, bahwa bagian barat dan bagian timur pada lokasi tapak ini berbatasan dengan rumah tinggal warga. Maka dari itu, zona ini memiliki tingkat kebisingan sedang, maka menjadi area semi publik. Area ini ditandai dengan warna krem. Untuk sebelah utara, zona ini memiliki tingkat kebisingan rendah, maka dijadikan area private dan service. Zona ini ditandai dengan warna hijau. Zona ini memiliki tingkat kebisingan rendah karena dekat dengan sawah atau ladang. Lalu pada bagian selatan, zona ini memiliki tingkat kebisingan paling tinggi, maka menjadi area publik dan sebagai akses masuk. Zona ini ditandai dengan warna merah muda, karena lokasinya yang dekat dengan jalan raya. Maka dapat dikatakan tingkat kebisingan paling tinggi. Baik, cukup sekian video pemaparan mengenai analisis tapak bangunan SMK. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.